Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Maharani, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 8, Kelompok 3, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN dibagi menjadi 3 sub. Yang pertama, kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang kedua, sistem merit ASN. Dan yang ketiga, mekanisme pengolahan ASN. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN, di mana untuk kedudukan, pegawai ASN itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan ASN sendiri merupakan unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selanjutnya, peran ASN. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari interferensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN. Adapun tugas ASN yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan yang terakhir mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hak dan kewajiban ASN, di mana untuk PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk kewajiban pegawai ASN yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Selanjutnya, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kode etik ASN. Adapun fungsi kode etik ASN yang pertama, sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang terakhir, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan. Pembahasan selanjutnya adalah sistem merit. Sistem merit dalam manajemen ASN dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, bagi organisasi untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Yang kedua, bagi ASN untuk menjamin keadaan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Adapun prinsip sistem merit yaitu keadilan dan kewajaran, objektif dan berbasis kinerja. Kemudian pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengolahan ASN sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, penilaian kinerja. Dan yang ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan.
Pembahasan yang terakhir adalah mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam pengelolaan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN secara detail menyebutkan pengelolaan pegawai ini baik untuk PNS maupun P3K. Demikian penjelasan saya mengenai manajemen ASN. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.